Hai semuanya, balik lagi ke Tarot Kaizen. Nah, kali ini aku akan melakukan readingan untuk situasi karir kedepannya. Nah, ini adalah timeless reading ya. Jadi kapanpun kamu menonton, berarti kedepannya itu adalah setelah dari kamu menonton video ini. Nah, di sini ada 3 pilihan file 1, file 2, dan file 3. Untuk file pertama, ada kartu You Are Living Poetry. Artinya kamu adalah puisi yang hidup, atau kamu memiliki kehidupan kamu itu bagaikan puisi gitu. And then yang kedua, file kedua ada Prosperity Sisters Are Happiness and Joy. Saudara perempuan dari kemakmuran itu adalah kebahagiaan dan keceriaan yang dimana kamu bisa menikmati gitu. Oke, and then yang file ketiga ada change, perubahan. Oke. Untuk yang file pertama, aku kocok ke kartu karetnya dulu ya. Aku akan mengambil 5 kartu tarot untuk melihat situasi ke depannya. Nanti aku juga ambilkan kartu saran. Oke, ada. Kebanyakan astaga. Oke. Oke. Kalau yang aku lihat ya, ke depannya untuk karir kamu dan keuangan kamu itu bakalan ada perubahan ke yang lebih baik dengan adanya The Chariot. Nah, dengan adanya The Magician juga kan sudah ada perubahan baik nih. Nah, kalau adanya Magician itu, kamu mampu mencapai apa yang kamu mau dan ke arah mana pertumbuhan yang kamu inginkan untuk karir kamu. Misalnya kamu menuju ke karir impian kamu, ataupun kayak meningkatkan penghasilan kamu dan lain sebagainya, dan di situ kamu dapat melakukan dengan mudah hal tersebut. Selain itu aku melihat dari kartu Swords sama 9 kebalik itu, aku lihat kamu udah enjoy ya di karir kamu ke depannya. Udah nggak burn out, nggak merasa tertekan dan lain sebagainya. Udah lebih enjoy gitu. Karena kamu berhasil mengubah situasi kamu ke arah yang lebih baik, ke arah yang kamu inginkan gitu. Kamu mampu mengubah ke arah yang lebih baik dan kamu bisa menikmati. Mungkin karena itu oracle kamu You Are Living Poetry, yang dimana aku ngerasa kayak kamu mencapai ke arah dimana arah yang kamu inginkan gitu, situasi untuk karir kamu. Makanya kartu oracle-nya You Are Living Poetry, dimana kamu mencapai ke arah yang kamu inginkan. Dan Knight of Cups itu kayak berjalan ke arah yang dimana intuisi, kata hati kita dan perasaan kita inginkan gitu. Kita mengambil keputusan tuh berdasarkan kata hati gitu, bukan hanya berdasarkan logika, tapi kayak mengikuti dan menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Karena pun ada Chariot, jadi aku ngerasa arah situasi karir kamu ke depannya kalau dari segi kartu tarot akan ke arah yang dimana mencapai ke tujuan yang kamu inginkan.
yang kamu mau gitu. Jadi kamu menikmati dan perasaan burnout kamu udah berkurang atau bahkan menghilang ya sepenuhnya gitu. Terus aku ngelihat ada Six of Swords gitu, mungkin tujuan karir kamu atau karir kamu bukan sesuatu yang berhubungan dengan keluar kota atau keluar dari apa ya, keluar wilayah gitu atau melakukan dinas gitu, enggak. Kalau aku lihat lebih ke stay di tempat satu tempat doang gitu. Dan aku ngerasa ya kalau misalnya pun ada keluar dinas gitu, itu kayak memang kamu inginkan gitu, bukan kayak masuk ke zona aman gitu, nyaman gitu, bukan mencoba sesuatu yang ekstrim gitu. Jadi kayak kamu kalau perubahan karir kamu ke depannya itu berjalan ke arah yang kamu inginkan gitu, bukan sesuatu yang membuat kamu merasa kayak gak nyaman. Jadi lebih ke arah comfort gitu. Tapi comfortnya aku ngelihat lebih ke comfort yang menikmati ya, bukan yang comfort malah membahayakan gitu, enggak gitu. Oke, selanjutnya aku akan baca dari kartu saran. Oke, saran untuk pahlawan, untuk karir dan keuangannya ya. Oke, nah kan aku bilang ada perubahan. Oh, ada peningkatan juga, naik jabatan gitu. Ada naik pangkat, jabatan, pokoknya ada peningkatan gitu. Dari yang biasa aja jadi lebih baik gitu. Oke. Pertama ini ada raise or promotion, ada kenaikan atau promosi, ada abundance mindset, pola pikir yang kayak makmur, gak cuman kayak membuat kita berpikir bahwasanya rezeki kita gitu-gitu aja, enggak, tapi ini kayak pikiran kita penuh dengan kita itu diberkahi, penuh rezeki kayak gitu. Terus ada visualize abundance in all forms. Visualisasi kemakmuran, kayak something about material gitu dalam segala bentuk. Okay, and then the last one ada power of prayer di bottom of the deck-nya, kekuatan dari berdoa. Oke, dari yang aku lihat ya, dari kartu-kartu ini, kamu mencapai ke arah lebih baik ini merupakan adalah salah satu dari bentuk pemenuhan doa kamu, permintaan kamu ke Tuhan gitu ya, ke semesta. Jadi apa yang kamu inginkan itu diwujudkan sama semesta, dan banyak sih bentuknya, bisa dari kayak naik jabatan, naik gaji, ada promosi, atau bahkan kayak perubahan ke peningkatan gitu. Dan caranya selain kamu berdoa itu ya kamu visualisasikan gitu, manifesting caranya. Dan kamu itu punya pikiran bahwasanya abundance mindset, kepikiran yang dimana kayak rezeki itu ada di mana-mana, bukan yang pikiran limiting belief itu enggak. Tapi pikiran kamu itu kayak rezeki itu ada di mana-mana dan kamu berdoa dan manifestasikan gitu kan. Nah, maka terwujudlah itu perubahannya, peningkatan dalam segi karir dan keuangan kamu dengan adanya kenaikan jabatan ataupun kenaikan gaji gitu. Dan perubahan ini membuat kamu semakin menikmati sih karir kamu. Atau bahkan ya kayak yang aku bilang di kartu tarot gitu, kayak kamu menuju ke arah yang kamu inginkan gitu. Kayak yang sebelumnya kamu ingin begini-begini, ya udah terwujudkan dengan cara manifesting dan kamu bayangkan dan kamu realisasikan gitu. Makanya jadi lebih menikmati gitu. Makanya ada your living poetry. Karena adanya kamu udah mampu mengatur mindset kamu supaya bisa semakin bertumbuh. Dan dengan kamu mampu mengatur mindset kamu dengan ke-abundant mindset, maka kamu manifestingnya juga jadi lebih mudah. Udah mudah manifestingnya, ya udah terwujudkan gitu. Dan aku ngelihat ya, manifesting kamu nggak cuma terbatas kayak dalam hal keuangan,
dalam segala hal juga bisa ya, misalnya kayak punya koneksi yang baik, keluarga yang harmonis, atau hubungan percintaan yang sehat gitu. Kayak manifesting kamu bukan cuma sekedar uang, tapi banyak hal gitu yang membuat kamu merasa kayak terpenuhi gitu, kayak makin bahagia gitu, makin merasa diberkati dan penuh berkah gitu. Terus ini aku akan ambil kartu saran lagi ya, untuk apa gitu, tentang sehari-hari kamu atau bagaimana, mungkin lihat pesannya apa yang ingin disampaikan. Oke, karena ini ketutup dan aku emang cuma mengambil 3, jadi oke. Yang pertama, Shower of Abundance, bottom of the deck-nya. Kucuran berkah gitu ya untuk kamu gitu. Shower of Abundance. Ada Time to Go. Oke, waktunya pergi ya. Aku ngerasa mungkin ini ya, kayak dari yang kartu tarotnya yang dimana sebelumnya mungkin kayak agak toxic gitu, atau mungkin gak sesuai dengan visi misi kamu, jadi kamu bergerak ke arah yang lebih baik, karena pun ada The Chariot kan, perubahan, pergerakan ke sesuatu yang lebih baik. And then ada Opportunity to Forgive, kesempatan untuk memaafkan. And then ada Daydream, mimpi indah ya. Oke. Pertama, aku melihat dari Time to Go dulu ya. Time to Go itu waktunya pergi kan. Jadi yang seperti yang aku bilang sebelumnya, mungkin kayak kamu ngerasa udah jenuh dan lain sebagainya, perlu melakukan perubahan, kamu merealisasikan. Dan juga ada The Chariot kan di bottom of the deck kamu yang di kartu tarot. Jadi kamu memutuskan untuk bergerak, melakukan perubahan, dan perubahan itu hasilnya bagus gitu, yang menyebabkan kamu bisa mengalami peningkatan dalam segi karir gitu. Nah terus karena kamu udah bergerak ya energinya ya, jadi menuju ke sesuatu yang lebih sejalan, lebih alignment dengan jiwa kamu. Jadi kamu menikmatinya gitu. Terus ada Shower of Abundance ya, yang dimana aku merasa, jadi kalau misalnya kamu udah menerapkan abundance mindset, udah melakukan manifestasi dan doa dengan cara yang sehat, maka kamu akan diberikan kucuran abundance, kemakmuran. Jadi terpenuhi gitu apa yang kamu butuhkan dan kamu inginkan. Jadi sejalan gitu, diberikan sesuatu yang sejalan dengan kamu gitu. Terus aku melihat ada opportunity to forgive. Aku ngerasa ada sesuatu tentang memaafkan ya. Mungkin kamu juga perlu belajar memaafkan, entah itu memaafkan diri atau orang lain, untuk semakin membantu meningkatkan energi kamu dalam hal manifesting, dan juga membantu membuka pintu rezeki kamu. Karena kalau kita masih menyimpan dendam atau sesuatu gitu yang jelek dalam diri kita, akan membuat energi kita jadi negatif dan menghambat gitu ya, menghambat energi manifesting kita gitu, jadi block out gitu, jadi kena hambatan gitu. Jadi aku lihat ada bagusnya kalau misalnya tentang memaafkan, boleh kamu lakukan ya, atau mungkin kamu boleh melakukan meditasi Ho'oponopono kalau misalnya memang masih belum memaafkan seseorang, atau masih ada menyimpan rasa sakit atau dendam gitu ya ke orang, atau ke diri sendiri juga boleh sih. Kalau misalnya kayak ada menyalahkan diri sendiri juga ya, bolehlah melakukan shadow work juga untuk mengurangi energi negatif itu, supaya energi manifesting kamu dan energi positif kamu itu berlimpah. And then ada kartu Daydream, the last one, yang terakhir. Kamu akan lebih mudah untuk menerima pesan jika kamu sering daydream ya. Kalau daydream yang ini aku merasa lebih ke berimajinasi gitu. Jadi kamu akan lebih mudah untuk menerima pesan jika kamu sering-sering berimajinasi yang kamu sukai gitu, kayak membayangkan hal-hal indah. Dan kamu perlu merelaksasikan dan membuka pikiran kamu untuk menerima, tanpa mengarahkan pikiran kamu gitu, kayak nggak
apa ya, kayak visualisasi secara bebas saja gitu, nggak diarahkan ke arah tertentu gitu. Nah, tapi setelah itu kamu akan menerima itu sih, feeling, perasaan, vision, gambaran, atau ide-ide apapun seperti kamu menonton film gitu. Jadi kayak kamu kalau menikmati gitu kan, apa yang kamu miliki dan kamu jalani, itu akan lebih membantu kamu untuk rileks, untuk menerima ide baru, gambaran baru, atau pesan-pesan atau pikiran baru tentang apa yang mungkin perlu kamu lakukan untuk pertumbuhan diri kamu gitu. Aku pikir ini yang PAL 1 sangat bagus ya, jadi karirnya itu bakalan bertumbuh ke arah yang lebih baik dan lebih ke positif gitu, karena mindsetnya juga udah bagus ya, karena udah belajar memaafkan dan lain sebagainya, sehingga energinya udah positif. Jadi energi manifestingnya lebih kenceng gitu, udah manifestingnya energinya udah lebih kenceng, jadi perlahan-lahan step by step itu terpenuhi apa yang dia inginkan atau butuhkan, entah itu bisa dalam segi keuangan, hubungan, percintaan, keluarga, dan lain sebagainya, itu perlahan-lahan kayak terpenuhi gitu. Oke, sekian dari PAL 1 ya. Aku ngerasa untuk PAL 1 ya, itu abundance, karena banyak banget abundance ya. Ini ada abundance, abundance, abundance. Untuk PAL 1 abundance ya kartu kalian. Aku harap itu membantu, dan jika kalian suka, boleh like, subscribe, dan komen ya. Thank you teman-teman. Oke, PAL 2, Prosperity Sisters are happiness and joy. Yang dimana, apa ya, saudara perempuan dari kemakmuran atau berkah itu ya, atau rezeki itu adalah kebahagiaan dan juga keceriaan gitu dalam menikmati sesuatu. Jadi aku ngerasa ya, kalau untuk PAL 2, salah satu cara untuk meningkatkan karir dan rezeki kamu adalah dengan lebih menikmati dan lebih bahagia dalam hal karir dan keuangan gitu. Oke, selanjutnya aku akan baca dari kartu tarot. Oke, ada Two of Wands. Oke, ada apa nih? Ada Two of Cups. Oh, oke. Oke deh. Ada Three of Pentacles. Ada The Emperor kebalik, sama ada Three of Wands. Oke. Tuh. And then bottom of the decknya ada King of Pentacles. Oke, untuk pile 2. Aku ngerasa ya, dari ada Three of Wands dan ada The Emperor kebalik, aku ngerasa ya, kamu mau ngambil keputusan ya dalam karir kamu, tapi kamu bingung gitu. Kamu bingung mau ngambil keputusan apa gitu ya. Mungkin karena kamu ngerasa takut gagal atau terburu-buru gitu ya, mau ngambil keputusan karena diburu-burui oleh waktu, atau orang sekitar kamu buat kamu jadi makin bingung gitu untuk ngambil keputusan yang tepat dan juga sejalan sama apa yang kamu mau. Karena aku ngeliat Two of Cups kebalik juga ya, jadi kamu bingung gitu mengambil keputusan yang sejalan sama perasaan dan pikiran kamu gitu. Dan aku ngelihat ya, kamu benar-benar bimbang gitu kan mengambil keputusan sesuai kata hati atau kata pikiran. Dan aku melihat ada Three of Pentacles kebalik juga ya. Aku ngerasa mungkin ya, orang-orang sekitar kamu berusaha untuk kayak intervensi gitu sama keputusan kamu, tapi intervensi mereka bukannya bantu kamu ngambil keputusan yang menurut kamu cocok sama kamu, tapi malah makin membingungkan kamu gitu. Bukannya membantu kamu untuk
mengambil keputusan malah makin buat kamu bingung. Dan adanya King of Pentacles kebalik, aku ngerasa ya keputusan yang kamu ambil ini akan berhubungan sama keuangan kamu, kestabilan keuangan kamu. Jadi aku ngerasa jadinya kamu nggak berani maju atau mundur, nggak berani karena takut takut ambil langkah dan berujung-ujungnya ngestak, jadi nggak ambil keputusan gitu yang aku lihat gitu. Karena kamu ngerasa kalau dengerin kata orang gitu kan gak sesuai sama kata hati kamu dan malah membuat kamu makin bingung. Karena mungkin gini ya, si A mungkin bilang oh lebih bagus ini A gitu, si B bilangnya lebih bagus B, si A itu gak bagus gitu. Jadi membuat kamu berspekulasi dan bimbang gitu, apa yang cocok sama kamu, apa yang sejalan dan bisa buat kamu berkembang gitu. Dan kayak aku lihat ini yang membuat kamu bingung juga ya, salah satu faktornya itu karena kestabilan ya dalam hal keuangan gitu ya. Mungkin kayak keputusan yang kamu ambil itu akan sangat berpengaruh sama kestabilan keuangan kamu, makanya kamu takut salah langkah. Karena kalau kamu salah langkah, kamu takutnya malah membahayakan keuangan kamu yang kayak mungkin ya awalnya mungkin nggak terlalu bagus ya, tapi mungkin masih stabil gitu. Tapi kalau misalnya kamu take the risk gitu kan, ambil resikonya, belum tentu hasilnya lebih bagus gitu, atau bahkan bisa mengalami penurunan. Mungkin pemikiran kamu begitu gitu, makanya kamu jadi bimbang gitu apa yang perlu diambil, karena omongan orang-orang bukannya malah nambahin kamu bukannya membantu kamu untuk ngambil keputusan ya, saran orang ya malah membingungkan kamu. Dan kamu juga bingung ya antara mau ikut kata hati atau mikirin kelogisan ya untuk kestabilan keuangan. Ya ujung-ujungnya kamu jadi ngestak gitu, nggak ngambil keputusan gitu. Terus aku ada ngelihat angel number ya 333 di kamera aku. Oke, 333 itu artinya ya untuk angel number itu peringatan gitu dari semesta untuk kamu mewujudkan impian kamu gitu. Dengarkan kata hati kamu untuk mewujudkan impian kamu, karena kamu bakalan dibimbing sama semesta untuk ke arah tersebut. Jadi aku ada saran buat kamu, kalau memang kamu ada impian tertentu, ada kata hati tertentu ya untuk mencapai sesuatu dalam hal karir, walaupun kesannya itu gak ada sekuritas, gak ada jaminan, coba deh dilakuin, karena aku nampak angel number tadi. Karena ini aku ngelihat juga kamu gak berani dengar kata hati kamu gitu. Kamu memilih untuk memakai logis kamu, pikiran logis kamu untuk mengambil keputusan, padahal ya nggak sesuai juga dengan jalan hati kamu gitu, karena kamu takut ke masalah sekuritas, kestabilan keuangannya itu. Ya ujung-ujungnya ya itu ngestak gitu. Ya saran aku untuk kedepannya, kamu boleh tes mendengarkan kata hati kamu, boleh journaling, meditasi untuk supaya mengurangi kebimbangan kamu. Dan juga aku ngerasa dengan journaling mungkin kamu bisa mencari tahu apa yang kamu inginkan gitu, apa yang mungkin sejalan dengan apa itu diri kamu itu gitu. Karena aku melihat ya di kartu oracle kamu juga prosperity, sister are happiness and joy, kemakmuran, saudara perempuan kemakmuran itu adalah kebahagiaan dan keceriaan. Jadi kamu juga harus perlu bisa bersenang-senang dulu gitu untuk bisa mencapai kemakmuran. Karena kemakmuran bukan cuman melulu soal uang ya, karena kebahagiaan dan bisa menjalani hal-hal dengan ceria itu juga termasuk salah satu berkah dan kemakmuran loh. Jadi kemakmuran dan berkah itu bukan soal melulu tentang uang. Oke, selanjutnya aku akan ambil oracle card untuk kamu. Untuk pile 2 ya. Saran untuk karir dan keuangan pile 2. Three cards. Oke, satu lagi.
Oke, ada 4 ya, wis lah. Oke, words of abundance, bottom of the deck-nya. Jadi afirmasi ya, by the way. Afirmasi. Oke, cooperation instead of competition. Bekerja sama dibandingkan dengan bersaing. And then gratitude list, buat apa ya? Buat list-list kamu bersyukur atas apa yang kamu miliki dan apa yang kamu capai. And then ada it is safe for you to receive, itu aman untuk kamu terima. Dan X your need to be met. Oke, yang aku rasakan dari kartu ini ya, kamu itu sebenarnya belum bisa ya mencapai keinginan kamu, tujuan kamu, impian kamu, karena it is safe for you to receive. Jangan takut gitu, bisa kok tercapai hal tersebut. Tapi kuncinya itu kamu harus bisa afirmasi kata-kata baik untuk diri kamu sendiri. Percaya kamu bisa. Dan minta pertolongan dari Tuhan sama semesta ketika kamu bingung gitu kan. Jadi supaya kamu diarahkan agar kata hati kamu bisa kamu dengarkan gitu. Karena dengan kamu berdoa dan meminta supaya apa yang kamu inginkan itu terpenuhi, semesta dan Tuhan bakalan bukain jalan kok untuk kamu menuju ke arah tersebut. Mungkin nggak instan prosesnya, pasti ada prosesnya kan, tidak ada yang instan. Tapi dengan kamu meminta secara doa, maka perlahan-lahan akan dibukakan dan diarahkan ke tujuan yang lebih baik. Nah, dengan udah kamu diarahkan ke sana kan kamu udah lebih tahu ya visi misi kamu untuk ke arah impian kamu itu bagaimana. Gitu. Karena kalau misalnya kamu masih bingung-bingung juga ya kamu perlu apa ya? Aku merasa kamu perlu road sign gitu, kayak tanda di jalan untuk kasih tahu kamu gitu. Kayak mau ke apa? Ini untuk ke sini gitu. Tapi sebelum itu kamu juga harus tahu kamu mau kemana, baru kamu melihat road sign-nya itu, arah jalannya itu kemana. Karena kalau kamu nggak tahu kamu mau kemana, walaupun ada arah, ujung-ujungnya juga kamu bisa tersesat kan. Kayak cuman ibarat kata kayak ngabisin bahan bakar kamu untuk keliling gak jelas, karena kamu nggak tahu mau kayak gimana, mau maju apa enggak gitu. Kayak kalau kamu nggak berani maju ya gitu, pola-pola kamu ngestak, bingung dan lain sebagainya ya ulang-ulang lagi. Karena pun mungkin apa ya, kamunya juga terdistraksi gitu sama saran-saran orang yang harusnya enggak. Oke, ini nggak sengaja kegeser ya, ada Four of Pentacles. Kamu takut gitu keluar dari zona nyaman juga ya, aku ngerasa gitu. Kayak kamu nggak berani ambil resiko orangnya. Tapi aku merasa kamu harus berani ngambil resiko sekali-sekali. Karena kalau kamu nggak berani ambil resiko ya ujung-ujungnya nggak ada pertumbuhan diri ya, nggak ada pertumbuhan di jiwa kamu. Gitu-gitu doang. Ibarat kata kayak kamu kuliah gitu kan, kamu nggak aktif gitu selama perkuliahan. Ya nilai yang kamu dapatkan ya begitu-begitu doang, gak ada pertumbuhan. Ya kamu perlu aktif belajar, perlu aktif dalam kelas dan lain sebagainya. You need to do the work. Jangan cuman berdiam diri dan lain sebagainya. Dan bimbang, mau gak ya atau maju gak ya gitu. Ya ujung-ujungnya nothing change gitu. Terus ada gratitude list. Terus ini ada afirmasi kan. Oke, salah satu cara kamu untuk membuka rezeki kamu boleh afirmasi dan bersyukur ya atas apa yang kamu miliki dan apa yang telah kamu capai gitu. Terkadang kita nggak sadar loh apa yang kita miliki itu sebenarnya orang lain ingin gitu apa yang kita punya. Contohnya ya mungkin ya as example, mungkin kayak kita udah punya penghasilan sendiri, udah hidup mandiri gitu, atau udah nggak tinggal sama orang tua gitu, bisa merantau membiayai hidup diri sendiri. Di mata kita waduh capek gitu ya, kayak melelahkan gitu, harus bisa hidup mandiri dan lain sebagainya. Tapi di mata orang lain bisa aja orang lain iri loh, kayak wow kamu udah bisa mandiri, udah bisa
melakukan hal tersebut, sedangkan aku masih belum bisa gitu. Orang lain bisa loh, kadang iri apa yang kita miliki. Walaupun kesannya apa yang kita miliki tuh belum tentu memiliki nilai yang terlalu wow atau apa. Terkadang hal sederhana itu bisa membuat orang iri gitu sama apa yang kita miliki. Jadi kita juga harus bersyukur sih dengan apa yang kita miliki. Bukan melulu mengharapkan hal yang apa ya, bukan terus-menerus nggak bisa bersyukur dan menginginkan lebih dan lebih. Ya ujung-ujungnya energi kita ya jadi jelek ya, karena kayak nggak bisa bersyukur dan selalu menginginkan hal lebih tapi nggak pandai bersyukur dan menikmati apa yang kita miliki. Ibarat kata kita jadi ngelihat, wow rumput tetangga lebih hijau gitu. Padahal aslinya rumput kita juga hijau kok, walaupun ya nggak sehijau itu gitu. Ya bisa aja ya rumput tetangga yang kita anggap hijau itu rupanya imitasi alias palsu gitu. Padahal aslinya juga ada jeleknya gitu. Tapi ya gitu. Terus aku ngelihat ada cooperation instead of competition. Jadi aku ngelihat ya salah satu kamu cara untuk meningkatkan rezeki kamu itu bekerja sama. Jangan menganggap orang lain sebagai saingan atau terlalu bersaing, kompetitif energinya. Jangan. Karena itu malah buat kamu jadi apa ya, dipenuhi dengan energi jelek, negatif. Karena kamu jadi mengecilkan potensi kamu loh untuk bisa bersinar loh. Karena terkadang bekerja sama orang lain itu lebih bagus loh daripada kompetisi. Kecuali memang tujuannya kompetisi ya. Karena kalau misalnya kita nggak bisa bekerja sama, terkadang ada loh hal yang kita nggak tahu, tapi karena kita ambisi sendirian atau kita terlalu fokus sama diri sendiri aja gitu kan, lebih ke energi persaingan yang nggak mau bekerja sama dengan baik atau kayak lebih menyendiri atau apapun itu, malah menutupi potensi kita untuk bertumbuh gitu. Karena aslinya kalau misalnya kita lebih banyak bekerja sama, bergaul dan lain sebagainya, malah akan meningkatkan potensi kita untuk lebih bertumbuh. Oke, sekarang aku akan ambil kartu saran lagi ya untuk pile 2. Ini kartu teraknya. Oke, ini udah ada, udah 3 ya. Oke, untuk pile 2, bottom of the deck-nya perfect timing, waktu yang tepat ya. Aduh. Dan ada let your past go, biarkan masa lalumu itu pergi, lepaskan masa lalu ya. Ada innocence, polos gitu. Ada life purpose. Oke, di sini aku ngelihat ya, mungkin ya, salah satu dari penyebab kamu masih belum memutuskan untuk karir kamu, untuk perubahan ke arah karir kamu, itu mungkin karena life purpose kamu ya. Kamu mungkin mau mencari sesuatu yang sejalan sama kamu gitu. Kayak mencari apa yang bisa membuat kamu bahagia gitu dan membahagiakan orang lain, atau mungkin menyenangkan orang lain gitu. Kayak kamu masih mencari tujuan dari hal tersebut, karir kamu, yang mencari yang tepat untuk kamu, yang sejalan sama kamu gitu. Mungkin karena itu ya juga kamu ngestak gitu ya. Selain mencari stabilitas, kamu juga mencari sesuatu yang ingin kamu nikmati, tapi ya kamu juga gak berani gitu. Mungkin karena ini ya, prosperity, kemakmuran, yaitu saudara perempuan, kemakmuran adalah kebahagiaan dan keceriaan. Jadi kamu sebenarnya juga mau ngambil keputusan berdasarkan kebahagiaan kamu, tapi kamu takut, is it the right choice gitu kan, apakah itu pilihan yang tepat untuk kamu, atau malahan takutnya bisa blunder ya, mungkin gitu ya pemikiran kamu ya. Terus selain itu ada innocence kan, beloved one, everyone is guiltless in truth, as no one can alter God's handiwork of perfection. Give us your feeling of heaviness so we can lighten your load. Give us any guilt, anger, or blame that makes shrewd your living outlook. Enjoy the peace within your heart once more. Oke,
Di sini aku ngerasa ya, kamu perlu oke. Oke, aku merasa ini berhubungan dengan kartu ini. Let your best go. Jadi kamu harus bisa merasa ceria lagi, bisa menikmati lagi, melepaskan beban-beban yang ada dalam pundak kamu, dalam hidup kamu, supaya kamu bisa lebih menikmati lagi dengan energi yang lebih damai gitu. Karena aku ngerasa ya, mungkin ada kemarahan, penyesalan, atau apapun gitu ya, yang menyebabkan kamu jadi gak berani untuk salah langkah gitu. Mungkin kamu pernah salah langkah ya di masa lalu, but aku merasa ya, terkadang kita perlu salah langkah loh untuk bisa belajar gitu, mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Karena kalau kita kalau kita nggak pernah mengalami kesalahan, kita nggak akan tahu sih cara untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik gitu. Aku ngerasa mungkin kamu perlu belajar memaafkan diri sendiri juga, melepaskan beban di pundak, dan let your past go, membiarkan masa lalu kamu yang membebani diri kamu itu pergi gitu. Mungkin karena kamu mungkin pernah salah langkah, dan kayak karena salah langkah kamu itu, kamu jadi nggak berani ambil langkah sembarangan, jadi bimbang, jadi takut, atau mungkin karena salah langkah kamu juga jadi dihakimi, ya itu biarkanlah berlalu. Jadi jangan terlalu dibawa-bawa terus, karena itu akan berat ya untuk diri kamu sendiri, karena kamu jadi menyalahkan diri, situasi, atau apapun itu, yang ujung-ujungnya malah menghambat diri kamu untuk bertumbuh dan berproses. Nggak apa-apa, luka itu memang gak mudah untuk dihadapi, tapi kita jangan selamanya juga berkubang dalam luka kita, karena itu menghambat proses pertumbuhan kita sendiri kalau kita terlalu berlarut-larut gitu. And then ada perfect timing, waktu yang tepat. Nah, aku ngelihat ya, ketika kamu udah berani maju, dan tadi kan ada angel number ya, 333 ya, yang dimana kamu akan meraih impian kamu dengan dibimbing. Nah, itu akan berhubungan dengan perfect timing, waktu yang tepat. Ketika kamu udah berani maju gitu kan, untuk mencapai impian kamu, maka pintu untuk ke arah tersebut akan terbuka. Kamu akan dibimbing gitu dengan waktu yang tepat. Karena it is safe for you to receive. Itu aman untuk kamu terima. Dengan adanya perfect timing juga. Jadi sebenarnya semesta itu udah merencanakan ya untuk kamu bisa bertumbuh lebih bahagia dan lebih menikmati dan lain sebagainya. Tapi yang kuncinya kamu harus bisa memaafkan dan bisa menikmati dulu gitu. Baru lebih kebuka rezeki kamu lebih tek gitu. Karena kalau misalnya kamu masih punya energi menyalahkan diri atau menyalahkan situasi, merasa masa lalu yang gagal itu membelenggu kamu, of course kamu nggak akan bisa maju, ngestak gitu. Ya ujung-ujungnya ya itu ngestak, bimbang, nggak berani maju. Padahal mungkin sesuatu yang udah lebih sejalan sama kamu, impian kamu dan minat kamu sebenarnya tuh udah bisa kebuka, tapi kuncinya kamu perlu dulu buka diri, menerima kesalahan diri, menerima apa yang sudah lalu, dan memaafkan. Karena kalau kamu masih berpegang teguh dengan rasa sakit itu atau kayak hal-hal itu, ya ujung-ujungnya energi kamu ya terhambat sendiri, karena kamu nggak berani take the risks, nggak berani ngambil resiko tersebut, nggak berani maju. Ujung-ujungnya ya gimana ya, bahkan bisa malah mengalami penurunan karena nggak ada kemajuan kan. Karena gini ya, mempertahankan hal untuk tetap stabil itu sulit loh. Jadi kalau misalnya kamu merasa sekarang kamu udah di zona agak stabil ya gitu kan, tapi kamu nggak berani maju untuk ke lebih yang baik, ya gak ada jaminan loh kalau misalnya hal itu nggak diambil dari kamu untuk supaya kamu berani maju. Terkadang ya lebih bagus kita belajar untuk
perlahan-lahan maju daripada dipaksa maju sama semesta. Karena kadang cara semesta untuk memaksa kita maju itu lebih keras loh. Jadi aku rasa kamu perlu sih menyiapkan diri untuk bisa maju. Jangan sampai udah waktunya kamu masih belum maju, dipaksa maju gitu. Karena kalau dari cara semesta ya, kalau misalnya udah waktunya maju dan kita masih belum maju, itu bisa keras gitu caranya gitu, cara semesta supaya kita bertumbuh itu gitu, secara kita sukai dan gak sukai. Tapi ketika udah kita bisa menikmati prosesnya, kita bakalan ketawa loh sama proses kita. I mean like kita udah gak menyalahkan masa lalu kita untuk yang hal-hal lalu, dan malah kita akan menikmati dan jadikan pelajaran gitu. Jadi saran aku, apapun itu jadikan pelajaran, perlahan-lahan susun visi misi kamu, boleh journaling, boleh meditasi, shadow work, belajar memaafkan diri juga. Nggak apa-apa kalau salah langkah. Terkadang manusia perlu salah langkah untuk bisa tahu mana yang lebih cocok dan sejalan sama kita. Karena aku ngerasa ini juga life purpose kamu, untuk kehidupan kamu, misi jiwa kamu untuk bisa mencari yang sejalan sama hati, kayak ke apa yang kamu inginkan gitu. Untuk dari pile 2 ya, aku ngerasa kartunya mungkin apa ya, aku ngerasa mungkin joy, karena kamu perlu belajar bersenang-senang lagi, dan setelah bersenang-senang baru kamu bisa menetapkan visi apa yang kamu mau. Oke, sekian dari readingan part 2. Aku harap membantu dan semoga ini bisa menjadi jawaban untuk kamu. Kalau kamu suka, aku harap kamu bisa like dan subscribe untuk membantu aku ya. Makasih. Hai pile 3, untuk kartu kamu adalah change, perubahan. Oke, aku akan ambil kartu top dulu. Mari kita kocok dulu untuk kamu. Oke, pertama ada Hanged Man kebalik. Oke, perubahannya. As expected. Oke, ada Five of Pentacles. Oh my god, so many. Ada Queen of Wands, Six of Swords. Wheel of Fortune kebalik. The Hermit. Oke, untuk pile 3. Aku ngerasa dadak suaraku hilang dong, luar biasa energinya ya. Oke, The Hanged Man kebalik, Five of Pentacles, Queen of Wands kebalik, Six of Swords kebalik, Wheel of Fortune kebalik, The Hermit kebalik. Oke, yang aku rasakan. Oke, untuk yang pile 3, change, perubahan. Di sini aku melihat kamu perlu berubah. Dari yang sebelumnya kamu punya pola pikir tertentu ya tentang karir, keuangan ya, itu kamu dipaksa berubah perlahan-lahan, atau bahkan misalnya gini ya, suka nggak suka kamu perlu berubah, walaupun pelan-pelan harus berubah gitu. Karena aku ngelihat kalau kamu nggak berubah, energi kamu nge-stuck.
Kamu ngestak, rezeki kamu tertutup. Udah tertutup, kamu bakalan menutupi diri, menutupi potensial kamu, dan malah ngestak di comfort zone kamu. Makanya kamu dipaksa untuk berubah, untuk mengubah prinsip-prinsip kamu atau cara kamu sebelumnya, pola-pola pattern kamu diubah, ya, untuk keluar dari comfort zone kamu, untuk keluar dari mode menyendiri kamu, atau yang kayak terlalu mandiri, yang terlalu hanya berpaku pada diri sendiri, kayak yang bukan nggak mau ya, mungkin segan atau bagaimana ya gitu ya, kayak hanya mengerjakan hal tersebut sendirian gitu, yang sebenarnya ya bagusnya itu teamwork, tapi kamu lebih memilih untuk mengerjakan hal tersebut sendiri gitu. Jadi kamu dipaksa untuk berubah. Stop, jangan kayak begitu lagi gitu sama semesta. Jadi kamu perlahan-lahan diubah untuk keluar dari zona nyaman kamu gitu. Jangan di dalam zona nyaman kamu lagi. Don't get into your cocoon. Jangan di dalam kepompong jangan dalam kepompong kamu lagi. Don't be in your cocoon. Jangan dalam cocoon kamu. Keluar. Karena kalau enggak, malah menghambat rezeki kamu, keberuntungan kamu. Makanya kamu harus berubah pola pikir dan lain sebagainya. Kamu bakal dipaksa sih kalau aku ngerasa ya energinya ya. Pelan-pelan harus berubah. Kalau suka nggak suka. Karena kalau kamu nggak berubah, rezeki kamu yang tertutup. Karena aku ngelihat ya, aku nggak tahu ekstrim apa enggak ya pola kamu yang dirasa kurang bagus sama semesta ya, tapi yang pastinya kamu akan diarahkan untuk berubah. Karena kalau kamu nggak berubah ya, just like I said, seperti yang aku ngomong, kamu bakalan ngestak dan gak ada perubahan. Karena hubungan kamu dipaksa berubah. Jadi kamu yang ngestak dipaksa berubah. Gak boleh di zona nyaman kamu. Gak boleh gitu-gitu doang. Kamu ngerasa itu gak apa-apa, tapi itu malah toksik buat kamu, bagi semesta. Prinsip kamu itu mungkin gak merugikan orang lain, tapi merugikan diri kamu sendiri. Dengan misalnya ya, contoh, karena aku jadi dapat bayangannya kamu terlalu menyendiri atau mandiri, yang hanya bergantung pada diri sendiri, yang seharusnya waktu kamu bisa lebih dibagi ke hal lain, hal-hal baru untuk kamu pelajari, malah habis untuk kamu ngerjakan hal-hal tersebut secara sendirian gitu. Makanya kamu dipaksa berubah gitu. Karena kalau kamu nggak berubah, ya yowis, ngestak. Pola kamu, perubahan kamu jadi nggak ada gitu. Kayak kamu hanya berada di comfort zone yang merugikan kamu. Karena nggak berani lebih bekerja sama dan menerima bantuan orang lain. Karena kan kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu itu dengan dibantuin orang lain, dan memang itu tugas mereka juga untuk membantu kita, why not? Jangan segala-galanya itu kita paksa untuk kita taruh dalam piring kita untuk kita makan, tapi kita nggak mampu mengunyah makanan tersebut. Don't bite more than you can chew. Jangan menggigit makanan lebih dari yang bisa kamu kunyah. Kamu yang bakalan capek. Makanya kamu dipaksa berubah. Gitu. Dan ini aku akan melihat saran untuk keuangan dan karir kamu. Karena capek loh kalau apa-apa itu sendiri. Aduh, kebanyakan astaga. File 3. Aduh. Oke. Yes, kalau begitu. Satu lagi deh, kok 2 lagi, astaga. Kan deh.
it is safe for you to receive lagi dong. Dan that's your need to be met. Hampir mirip sama PAL 2 ya, by the way ya, untuk kartu sarannya ya. Never mind. Oke. Pertama ada release resentment about money. Lepaskan ketidaksukaan atau kebencian atau apapun yang kamu gak sukai soal uang atau materi. Aku ngerasa mungkin di masa lalu kamu punya masa lalu yang pahit, yang dimana kamu harus bergantung sama diri kamu sendiri, atau maaf ya, mungkin parents kamu, keluarga atau orang tua kamu yang seharusnya provide ke kamu malah nggak bisa provide, nggak bisa memenuhi kebutuhan kamu, dan malah membuat kamu harus memenuhi hal tersebut secara sendirian, yang ujung-ujungnya membuat kamu jadi membenci uang gitu, kayak benci sama sistem uang, kayak karena kamu punya masa lalu yang pahit, yang dimana kayak di mata kamu ya kalau orang privilege itu ya karena orang kaya, sedangkan yang gak privilege, yang susah itu ya orang yang gak berduit, gak punya gitu, miskin gitu ya, maaf. Dan di situ membuat kamu mungkin ya lebih mengandalkan diri sendiri. Oh, I think karena itu ya mungkin kamu gak berani berharap sama orang, yang ujung-ujungnya malah menghambat pertumbuhan diri kamu, karena kamu jadi gak berani meminta bantuan atau mengharapkan bantuan orang lain, dan hanya mengharapkan diri sendiri karena ketidaksukaan kamu sama uang dan masa lalu yang kamu miliki. Ujung-ujungnya ya mandet gitu, kayak energi kamu capek untuk kamu habiskan untuk memenuhi apa yang mungkin sesuatu yang kamu kekurangan gitu di masa lalu untuk kamu penuhi di sekarang. Jadi kamu itu bekerja habis-habisan, you work hard for it, tapi malah burn out dan dipaksa semesta untuk berubah ya. Jangan kayak gitu, nggak sehat gitu untuk kamu. Terus aku lihat ada several forms of poverty. Oh my god, this is so bad. Dear one, there's no need to suffer or sacrifice. Hold the intention of undoing any forms of poverty or self-denial that you may have made, consciously or unconsciously, in any lifetime. As you do so, all effects of these foes will be undone for everyone involved in all direction of time. Jadi, sayang, tidak perlu untuk suffer, tidak perlu tersiksa atau mengorbankan diri. Tahan intensi. Oh maaf, bukan tahan ya, maksudnya ayo buat niatan supaya untuk menarik sumpahan-sumpahan ucapan kamu mengenai kemiskinan atau self-denial, penolakan pada diri yang telah kamu buat secara sadar ataupun gak sadar di kehidupan apapun. Karena dengan kamu melakukan hal tersebut, ucapan sumpahan-sumpahan itu akan perlahan berkurang dan membuka pintu rezeki kamu dan membuat kamu lebih membaik gitu. Oke. I think gini ya, karena oh my god, this is so berat. Karena masa lalu kamu gitu ya, aku ngerasa lumayan pahit gitu ya kan, membentuk kamu yang sekarang. Ya itu nggak salah sih, karena lingkungan juga menciptakan pola-pola trauma dan lain sebagainya ya untuk kita ya. Tapi jangan biarkan pola-pola trauma tersebut malah menghancurkan kamu. Mungkin kamu pikir, oh gak apa-apa, I do my best, aku melakukan yang terbaik untuk aku bisa lebih baik. Yes, mungkin. Tapi kamu burn out loh dengan cara yang begitu loh. Kamu burn out. Ujung-ujungnya apa? Rezeki kamu jadi ditahan sama semesta, sama Tuhan. Kenapa? Karena kamu terlalu menggebu-gebu untuk mengejar
material, karena kesulitan yang kamu miliki dulunya, karena maaf ya, kesusahan, kemiskinan yang mungkin pernah kamu alami di masa lalu. Jadi kamu terlalu money oriented person, jadi terlalu tergila-gila sama uang, mengejar duniawi, nggak ngerem. Ya nggak masalah sebenarnya, tapi jangan sampai burn out. Emang kita hidup itu perlu uang ya, kita nggak boleh denial juga. Uang itu bisa berguna untuk kita, untuk kehidupan kita lebih baik. Tapi jangan sampai kita terbutakan sama uang, gitu loh. Karena niatan kita jadi jelek gitu, karena terbukakan sama untuk mencari material untuk memenuhi kekurangan kita di masa lalu. Ibarat kata gini ya, kamu punya gelas ini kamu, gelasnya itu pecah di bagian bawah. Mau berapapun air yang kamu isi, bocorkan. Kamu perlu menambal dulu gelas kamu yang bocor. Karena kalau enggak, kamu mau tuang air seberapa banyak pun, itu enggak akan terisi, enggak bisa penuh. Jadi, karena diri kamu mungkin pernah terluka, merasa trauma dengan pola pattern masa lalu kamu, entah ini di kehidupan ini atau lampau, aku ngerasa mungkin bisa di kehidupan ini juga ya. Akibatnya ya kamu jadi itu money oriented, gila mencari uang gitu. Ujung-ujungnya ya kamu nggak akan merasa terpenuhi ya, you won't get any fulfillment, nggak akan. Bahkan ya aku merasa ya mungkin kalaupun kamu bisa menghasilkan uang sampai ratusan juta miliaran, gak akan membuat kamu merasa terpenuhi dengan adanya ini trauma-trauma kamu yang belum tersembuhkan. Kamu hanya akan merasa kosong dengan pencapaian kamu capai. Makanya kamu perlu mengubah pattern, perubahan. Salah satu saran aku untuk hal ini, kamu boleh berdoa, menarik sumpahan-sumpahan kamu dengan cara memaafkan ya, meminta maaf, kayak maafkan diriku yang di masa lalu telah begitu membenci atau bahkan melakukan sumpahan mengenai uang. Tolong maafkan diriku dan semoga diriku bisa berubah menjadi lebih baik, dan sumpahan-sumpahan yang kulakukan itu aku tarik kembali, dan aku berharap diriku bisa berubah menjadi diri yang lebih baik dan menarik uang secara sehat dan berubah menjadi sosok yang lebih baik gitu. And then aku melihat action need to be made sama it is safe for you to receive. Aku merasa sebenarnya mungkin di masa lalu pola-pola trauma kamu yang menyebabkan kamu jadi benci sama uang segitunya, atau kayak punya kekesalan sama uang itu menyebabkan kamu jadi nggak berani sama sesuatu yang muluk-muluk. Kayak sesuatu yang muluk-muluk tuh dalam artian kayak gini ya, kamu nggak berani sama sesuatu yang nggak pasti, kamu mau yang pasti-pasti aja. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang baik datang ke dalam hidup kamu bakalan curiga gitu loh, kayak apa ini, kok bisa tiba-tiba begini gitu. Kamu kayak agak nggak berani gitu langsung menerima tanpa kerja keras kamu. Jadi saran kartunya, is it safe for you to receive, itu nggak apa-apa kok untuk kamu terima. Dan ada action need to be made. Kamu boleh meminta apa yang kamu inginkan. Memang benar apa yang kamu inginkan ya, bukan karena ego trauma masa lalu kamu. Karena kalau if the things based on your trauma, on your pattern traumatic stuff, karena kalau hal itu berasal dari pattern-pattern pola-pola trauma kamu, malah kamu gak akan bisa menerima dengan baik gitu hal tersebut, dan malahan ujungnya kamu meminta sesuatu yang sebenarnya gak kamu butuhkan gitu. Contoh ya, kayak kamu kalau yang sehat mungkin begini ya, meminta supaya kamu bisa lebih bersyukur, bisa terpenuhi dan merasa terpenuhi, itu yang sehat. Yang gak sehat, kamu minta uang 1 triliun, 1 miliar untuk bisa kamu hasilkan gitu, itu gak sehat sih.
Karena emang dengan kamu mencapai itu untuk apa sih? Oke, kita bilang kamu merasa lebih stabil, ada sekuritas dalam hal keuangan. Tapi emang kalau uang itu udah ada di dalam tabungan kamu, di tangan kamu, emang apa sih yang terpenuhi dari diri kamu? Palingan juga cuman ego dan trauma pattern kamu yang terpenuhi. Kamu bukan gak berasa terpenuhi. Ya memang manusia pengen uang ya, tapi maksudku gini, kita pengen uang itu, ini uang bisa gak membuat kita merasa terpenuhi dan bersyukur? Jangan setelah kita udah dapat ini uang, kita masih merasa kosong dan gak terpenuhi dan merasa kayak, ini uang aslinya untuk apa sih gitu loh. Kayak cuma untuk memenuhi ego kah? Atau memang sesuatu yang kita butuhkan kah? Gitu loh. Kalau enggak ya, what's the use? What's the point? Gak ada gunanya. Gak ada apanya gitu. Oke, sekarang aku akan tarik saran ya untuk kamu. Intinya aku ngerasa kamu perlu belajar menghadapi trauma kamu, memaafkan kebencian kamu terhadap uang, karena itu adalah one of pola trauma pattern kamu. Itulah salah satu perubahan yang perlu kamu lakukan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Karena kalau enggak, kamu memang tetap bisa menghasilkan uang, tapi kamu nggak akan merasa terpenuhi. You won't get any fulfillment from it. Kamu hanya memiliki uang, tapi kamu nggak merasa bersyukur atau terpenuhi. Ya mungkin kamu merasa bersyukur, tapi dalam artian bersyukurnya itu bukan bersyukur karena terpenuhi, tapi bersyukur karena kehidupan kamu lebih stabil gitu. Aduh, aku susah sih ngejelasinnya ya, cuman aku rasa kamu paham lah ya maksud aku gitu. Kayak kamu punya uang dan kamu bersyukur uang tersebut ada dalam hidup kamu, atau karena uang itu nominalnya segitu makanya kamu bersyukur gitu. Beda gitu. Oke, untuk file 3. 1. Oke, ada behaviorist, ada acceptance juga. And then ada assertiveness, ketegasan. And then joy, bottom of the deck-nya. Oke, aku ngerasa ya untuk file 3 kamu bisa kok balik ke sisi diri kamu yang menikmati, bahagia, bisa bersyukur, dan enjoy the simple thing in your life. Bisa menikmati hal-hal simple dalam hidup kamu. Tapi, hal yang pertama perlu kamu lakukan adalah menerima. Acceptance. See yourself and others through the eyes of the angels, with unconditional love and acceptance. In this way, you inspire and lift everyone to their highest potential. Menerima. Lihatlah dirimu dan orang lain melalui kacamata atau mata dari angel, malaikat, dengan cinta tanpa syarat dan penerimaan. Nah, dengan cara ini, kamu akan menginspirasi dan membantu orang untuk menaik tingkat ke tingkat tertinggi mereka, potensi tertinggi mereka, dengan menerima. Nah, kamu perlu menerima trauma yang pernah kamu alami dan kamu miliki mengenai keuangan, mengenai masa lalu kamu, gitu, supaya bisa naik tingkatan. And then be honest with yourself, jujur pada dirimu sendiri. Look into your heart and you will know the truth of this situation. It is safe to admit the truth to yourself. For we will support and guide you through any necessary change. Lend upon us for courage and the strength to take good care of yourself. Focus only upon your true desires and they will come to you upon angel wings. Jujur pada dirimu sendiri. Lihatlah pada hatimu dan kamu akan tahu jawaban dari situasi kamu. Nah, aku merasa ya, hati kamu mungkin sudah bisa mau belajar untuk memaafkan. Tapi mungkin karena trauma tersebut membuat kamu masih terbelenggu gitu. Jadi kamu nggak bisa jujur dan nggak bisa menikmati to the max potential. Nah, dengan kamu udah melihat ke dalam hati kamu dan melihat kebenaran dari situasi ini, itu nggak apa-apa kok, aman gitu loh untuk kamu menerima hal tersebut.
Karena malaikat, Tuhan, dan semesta akan membantu ya, mensupport dan membimbing kamu untuk perubahan apapun itu. Bersandarlah pada mereka untuk kekuatan dan juga bantuan gitu ya, untuk membantu menjaga kamu agar lebih baik gitu. Fokuslah pada apa yang memang kamu inginkan dan mereka akan hadir ke dalam hidupmu melalui sayap malaikat. Jadi maksudnya gini, kayak yang aku bilang tadi, kamu pengen apa? Bener-bener nggak kamu pengen itu? Bukan karena sekedar ego, karena trauma kamu gitu loh. Karena kalau kamu menginginkan sesuatu dari ego, ketika kamu mendapatkan hal tersebut masuk ke dalam hidup kamu, yang kamu dapatkan tuh bukan fulfillment, bukan. Itu hanya memberi makan ke ego kamu. Yang dimana malah jelek ya, gitu loh. Jelek. And then ada assertiveness, ketegasan. Nah, this situation can be healed. Nah, situasi ini bisa di healing, bisa diobati gitu loh. Secara lembut dan dengan cinta, seperti yang kamu inginkan. Namun, kamu juga perlu jujur dan juga memberi sedikit kekuatan dengan orang-orang yang terlibat gitu. Karena kami, semesta, Tuhan, dan malaikat akan berdiri di belakangmu dan membantu kamu dan memberikan kamu kekuatan dan membimbing kamu melalui kata-kata ketika kamu mengungkapkan kebenarannya gitu. Karena kamu udah berani jujur dan berani menerima gitu loh. You gotta admit this thing. Kamu perlu menerima hal tersebut. Selain menerima self acceptance, kamu juga perlu mengakui bahwasanya kamu merasa vulnerable, oh my god, otakku gak bisa mikir. Vulnerable itu maksudnya diri kamu yang mungkin tidak sempurna, yang masih mempunyai kekurangan diri kamu, itu kamu harus menerima. Ketika kamu bisa memaafkan, menerima diri kamu, jujur kepada diri kamu sendiri, perlahan-lahan situasinya akan terobati, healing gitu. Situasi yang dimana kamu merasa sakit, merasa trauma, patternnya ini perlahan-lahan terobati dengan kamu menerima bahwasanya diri kamu itu vulnerable, punya kekurangan, tidak sempurna. Tapi di balik ketidaksempurnaan ini, kamu sudah belajar menerima, mencintai diri kamu sendiri, menerima apa yang telah pernah kamu lalui, prosesnya itu akan membantu. Dan barulah joy hadir ke dalam hidup kamu, keceriaan, kesenangan yang sebelumnya kamu merasa nggak terpenuhi akan terpenuhi lagi gitu loh. Joy is the highest energy of all. It's the magical sense that everything is possible. Joy springs from appreciating the gift within each moment. Joy allows you to attract and create your present and future moment at their highest possible level. Oke. Kebahagiaan, keceriaan itu adalah energi tertinggi dari segalanya. Itu adalah energi yang magic, energi yang ajaib, yang membuat segala hal itu bukan terasa ya, tapi menciptakan segala hal itu bisa menjadi mungkin gitu loh. Nah, joy ini, keceriaan itu timbul dari appreciating, menerima, menghargai, menikmati gifts, hadiah apapun yang dimiliki pada setiap momen. Jadi kayak kebahagiaan kecil itu simpel aja kok. Dengan kamu menikmati apa yang kamu miliki di hal-hal momen kecil itu aja, itu akan membuat kamu bisa menikmati dengan kamu belajar melakukan hal tersebut. Nah, keceriaan itu juga dan kebahagiaan itu juga mampu gitu loh untuk membantu kamu menarik dan menciptakan momen di masa sekarang dan masa depan nanti untuk mencapai ke level yang tertinggi. Jadi dengan adanya
keceriaan dalam kamu menjalani hidup kamu akan membantu kamu menarik dan menciptakan apa yang kamu inginkan, level tertinggi dalam masa depan dan masa kini kamu gitu loh, supaya lebih meningkat gitu. Tapi yang pertama kamu perlu appreciating, menghargai hal-hal simpel tersebut. Kalau kamu sudah mampu menghargai dan menikmati, of course, apapun yang diberikan ke kamu, kamu bisa bersyukur, kamu bisa berbahagia untuk hal tersebut. Jadi aku merasa kamu perlu healing dulu sih, pola-pola pattern trauma kamu yang sebelumnya buruk, diubah, change that things, supaya kamu bisa lebih bahagia, bisa lebih menerima diri kamu sendiri dan jujur, dan menghargai kekurangan kamu, sisi kekurangan kamu yang kamu rasa masih belum sempurna gitu. Jadi untuk part 3 aku ngerasa acceptance. Oke. Aku harap readingannya membantu dan bisa membantu kamu untuk healing, berubah ke arah yang lebih baik. Dan aku harap sih bisa begitu ya. Kalau misalnya berhasil, aku harap kamu bisa balik ke video ini dan komen gitu ya. Oke, sekian dari readingan part 3. Kalau misalnya kamu suka dan merasa resonate, kamu boleh like, comment, dan subscribe ya. Thank you. Bye-bye.